Orang ini sepertinya adalah leluhur Hou Yun dari lembah api terbakar. Dia memang sangat kuat. Ekspresi Xiao Yan sedikit serius saat dia melirik pria tua berambut merah itu. Melalui indranya, dia tahu bahwa kekuatan lelaki tua ini telah mencapai level bintang Dou Sheng. Apalagi orang ini sedikit lebih kuat darinya. Bintang 1 tingkat menengah Dou Sheng. Lembah api terbakar berada di level 3 lembah setelah bertahun-tahun meskipun memiliki Dou Sheng asli. Dengan kekuatan yang dimilikinya, jelas bahwa itu sebanding dengan sekte langit yang mendalam atau sekte bunga. Namun, jelas mereka tidak mengungkapkan kekuatan mereka. Yao tua, tak disangka kau, orang tua, masih hidup. Leluhur Hou Yun tertawa keras di langit. Dia memimpin Tang Zhen dan Tang Huo'er saat mereka perlahan turun. Selanjutnya, dia menatap Yao Lao dan tertawa keras. Orang tua, kamu benar-benar telah mencapai kelas Dou Sheng. Yao Lao tertawa. Dari kelihatannya, sudah jelas kalau dia kenal dengan leluhur Hou Yun. Leluhur ini hampir mati saat menerobos ke kelas Dou Sheng. Saya benar-benar orang dengan kehidupan yang mengerikan dibandingkan dengan pemuda di belakang Anda. Leluhur Hun Yun mengerutkan bibirnya. Matanya beralih ke Xiao Yan saat dia berbicara. Junior ini, Xiao Yan, menyapa leluhur Hou Yun dan kepala lembah Tang. Xiao Yan tersenyum, menangkupkan tangannya saat menyapa para tamu. Kamu adalah Xiao Yan itu? Sungguh orang yang luar biasa. Kamu sangat cocok untuk Huo'er-ku. Mata leluhur Hou Yun mengamati Xiao Yan sebelum mengangguk puas. Kamu. Wajah Tang Huo'er memerah setelah dia mendengar leluhurnya, Hou Yun, tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu di depan umum, tapi dia hanya bisa mengatupkan giginya karena harus memberikan wajah lelaki tua ini. Matanya menatap tajam ke punggungnya. Xiao Yan sedikit malu dengan kata-kata leluhur Hou Yun. Yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak memberikan jawaban. Orang-orang dari Menara Pil juga akan tiba. Hati Xiao Yan tiba-tiba tergerak setelah merasa sedikit tidak berdaya karena kata-kata leluhur Hou Yun. Matanya meluncur ke pintu masuk alam bintang saat ruang di tempat itu bergetar sebelum beberapa sosok aneh muncul di puncak gunung. Tokoh-tokoh ini adalah kelompok tetua pertama dan Xuan Kongzi. Hah? Setan tua Lin, bahkan kamu, orang tua abadi, telah datang ke sini? Kejutan segera melintas di wajah leluhur Huo Yun ketika dia melihat tetua pertama Menara Pil muncul. Mengapa? Iblis tua Hou Yun, jangan bilang hanya kamu yang diizinkan datang? Penatua pertama tertawa kecil setelah mendengar pertanyaan ini. Haha, karena semua orang hadir, silakan lanjutkan ke aula untuk membahas aliansi. Yao Lao berbicara sambil tersenyum setelah melihat semua orang telah tiba. Dia berbalik dan terbang ke pavilion utama pavilion bintang jatuh. Semua orang di belakangnya mengikuti. Semua orang mengambil tempat duduk mereka di dalam aula besar di dalam pavilion utama. Mereka mengobrol sebentar sebelum secara bertahap mendekati topik utama. Semuanya, terima kasih telah memberi kami wajah dengan secara pribadi tiba di pavilion bintang jatuh kami. Setiap orang harus menyadari masalah ini hari ini. Mata Yao Lao menyapu aula besar itu. Suaranya tenang saat dia perlahan berkata, saya yakin semua orang mengetahui tindakan Hall of Souls. Menara Pil telah menderita kerugian terbesar sejak banyak alkemis meninggal oleh tangan Hall of Souls. Perambahan sekte langit yang mendalam di sekte bunga selama bertahun-tahun ini memiliki bayangan Hall of Souls di belakangnya. Saat itu, leluhur Hou Yun membentuk permusuhan dengan aula jiwa, tetapi berakhir dengan menahan mereka karena dia takut dengan kekuatan aula jiwa. Yao Lao sangat menyadari dendam yang dibentuk oleh ketiga faksi ini dengan Hall of Souls. Bahkan Xiao Yan belum pernah mendengar tentang beberapa dendam lama. Beberapa waktu sebelumnya, Sekte Langit Mendalam mengumpulkan beberapa faksi dan mendirikan Aliansi Sungai Mendalam untuk menghancurkan pavilion bintang jatuh milikku. Bayangan Hall of Souls juga hadir di sana. Selain itu, baik Xiao Yan dan saya sangat bertentangan dengan Hall of Souls. Oleh karena itu, aliansi ini dibentuk karena kita semua memiliki musuh yang sama. Semua yang hadir mengangguk tanpa menyadarinya saat mendengar kata-kata Yao Lao. Mereka semua setuju dengan Yao Lao. Aliansi ini akan berhasil,
Tapi aku tidak berpikir bahwa mencampuri urusan internal faksi lain harus terjadi setelah bergabung dengan aliansi, kan? Leluhur Houyun memutar dua bola api yang dia bentuk di tangannya dan perlahan bertanya. Aliansi akan dibentuk dengan persyaratan yang sama. Setiap pihak sama. Secara alami, tidak ada yang akan memiliki kewenangan untuk mencampuri urusan faksi lain. Yao Lao menjawab dengan cara yang serius. Ekspresi semua orang rileks setelah mendengar kata-katanya. Aspek yang paling mengkhawatirkan dari sebuah aliansi adalah terjadinya insiden semacam itu. Tidak hanya mereka akan gagal menjadi sekutu karena insiden seperti itu, mereka akhirnya akan menjadi jauh. Aliansi ini tidak akan dibuat dengan batasan yang terlalu keras, tapi salah satu batasannya adalah beberapa faksi kami akan menyerang dan bertahan bersama. Setiap orang akan memperkuat pihak manapun yang bermasalah. Tidak ada dari kita yang bisa melawan Hall of Souls dengan kekuatan individu kita. Oleh karena itu, kita harus membentuk aliansi. Xiao Yan dengan jelas memahami apa yang dipikirkan semua orang setelah mengamati ekspresi mereka. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam. Aliansi ini bisa bekerja, tetua pertama menara pil kecil perlahan mengangguk saat dia berbicara. Karena ini adalah aliansi, harus ada ketua aliansi. Jika tidak, mustahil bagi setiap orang untuk mencapai keputusan bersama. Siapa yang akan mengambil posisi ini sebagai ketua aliansi? Wanita cantik dengan pakaian istana hijau bernama Periking dari sekte bunga bertanya dengan suara samar. Aula besar menjadi hening setelah mendengar kata-kata ini. Pertanyaan ini agak sensitif dan penting. Karena aliansi yang disarankan oleh saya, meminta saya untuk memilih ketua aliansi hanya akan menimbulkan gosip yang tidak perlu. Oleh karena itu, ketiga partai Anda harus memilih ketua aliansi. Kami akan setuju selama itu adalah orang yang cocok. Yao Lao merenung sebelum berbicara. Tiga pihak lainnya sedikit terkejut setelah mendengar Yao Lao meninggalkan pikiran untuk mengambil posisi itu. Mereka dengan cepat merasa sedikit malu, terutama Periking. Wajahnya menunjukkan permintaan maaf. Bukan niatnya untuk meminta Yao Lao mengklarifikasi apapun. Haha, semua orang tidak perlu khawatir. Selain ketua aliansi, tiga partai lainnya akan menduduki tiga posisi wakil ketua aliansi. Jika pendapat dari ketiga wakil ketua aliansi ini sepakat, mereka dapat membatalkan keputusan ketua aliansi. Tidak ada yang perlu khawatir tentang kepala aliansi yang secara paksa mengeluarkan perintah. Xiao Yan tertawa. Posisi kepala suku haruslah seseorang dengan kekuatan besar dan reputasi yang dihormati semua orang. Saya tidak cocok untuk posisi ini. Selain itu, leluhur Houyun mungkin kuat, tapi emosinya agak terlalu panas. Dia pasti akan menjadi impulsif. Oleh karena itu, dia juga tidak cocok menjadi ketua aliansi. Periking ragu-ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Leluhur Houyun segera memutar matanya setelah mendengar kata-katanya, tapi dia tidak keberatan. Hal yang paling dia benci adalah peran manajemen. Jika dia tidak membenci mereka, dia tidak akan memaksa lembah api terbakar untuk dikelola oleh orang lain sejak lama. Oleh karena itu, dua orang yang paling cocok adalah Tuan Tualin dari Menara Pil dan Yao Chen. Keduanya kuat dan juga memiliki reputasi yang hebat dan kemampuan untuk mengumpulkan orang-orang di dataran tengah. Oleh karena itu, kita harus memilih posisi ketua aliansi dari dua orang ini. Periking melanjutkan. Tetua pertama dari Menara Pil kecil tercengang setelah mendengar dia sedang berlari. Dia dengan cepat tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan desahan lembut, dia berkata, saya sudah terlalu tua. Darahku sudah sangat dingin. Akan baik-baik saja jika aliansi ini hanya perlu bertahan di area tertentu, tetapi aliansi ini jelas membutuhkan keaktifan. Jika diriku yang sudah tua akhirnya menjadi ketua aliansi, sepertinya aku akan membuatnya tidak bernyawa. Yao Chen harus mengambil posisi kepala aliansi ini. Periking tersenyum. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya kembali ke Yao Lao saat dia berkata, karena ini masalahnya, kamu tidak dapat lepas dari tanggung jawab ini. Yao Lao tersenyum pahit-pahit setelah mendengar keputusan ini. Dia ragu-ragu sejenak, tapi dia tidak melakukan perlawanan apapun saat dia berkata, karena semua orang mempercayai saya,
Saya akan mengambil alih posisi kepala aliansi untuk sementara. Saya akan menyerahkannya jika seseorang yang lebih cocok muncul. Xiao Yan tersenyum setelah mendengar bahwa posisi ketua aliansi masih berada di tangan Yao Lao. Dia dengan lembut berkata, karena ketua aliansi telah dipilih, kita harus memutuskan nama untuk aliansi ini. Aliansi pada akhirnya harus memiliki nama. Hanya dengan begitu setiap orang akan merasa memiliki. Menurut Anda, nama apa yang cocok untuk aliansi ini? Jika seseorang ingin memilih sebuah nama, secara alami dia harus memilih yang agung dan perkasa. Nama kecil yang kecil hanya akan berakhir sebagai lelucon. Leluhur Houyun sepertinya tertarik untuk memilih nama. Dia segera berkata, mengapa kita tidak menyebutnya Aula Keadilan Tertinggi? Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak saat mendengar nama ini. Nama ini. Lawan kita adalah Hall of Souls. Karena mereka menggunakan jiwa sebagai aula, kita harus melampaui mereka dan menggunakan surga sebagai istana. Sebut saja istana surga. Tetua pertama terbatuk kering. Dia merenung sejenak sebelum memberikan saran. Menggunakan jiwa sebagai aula, surga sebagai istana surga ini dapat bekerja. Xiao Yan tersenyum sebelum melanjutkan. Bagaimanapun, langit adalah surga. Mari sederhanakan ini. Kami akan menyebut aliansi kami sebagai Skyman Shah. Apa yang kamu katakan? Skyman Shah, menggunakan langit sebagai istana besar, ini memang megah. Leluhur Houyun membelai janggutnya. Dia merasa bahwa nama ini tampak sedikit lebih baik daripada Aula Keadilan Tertinggi miliknya. Hahaha, nama itu juga cocok, tetua pertama mengangguk dan tertawa. Yao Lao menyeringai setelah mendengar bahwa semua orang setuju. Karena tidak ada yang menyuarakan keberatan, aliansi kita akan disebut Skyman Shah. Dalam kamus bahasa Indonesia disebut Istana Langit. Menggunakan langit sebagai istana besar pasti lebih sombong daripada Hall of Souls. Aliansi telah terbentuk. Selanjutnya, mari minum untuk menghormati aliansi Skyman Shah yang baru dibentuk ini. Xiao Yan mengangkat gelas anggur di atas meja, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi gelap dan dingin sebelum dia bisa mengucapkan semua yang ingin dia katakan. Matanya yang berbahaya mengarah ke tengah aula. Ruang di tempat itu tiba-tiba menjadi terdistorsi. Kabut hitam pekat merembes keluar. Pada saat yang sama, suara acuh tak acuh dan tanpa emosi bergema di aula. Skyman Shah. Ini mungkin terdengar sedikit mendominasi, tapi kepala aula ini benar-benar ingin tahu apakah kalian semua akan memiliki hidup untuk menikmatinya. Kepala aula? Mata Xiao yang tiba-tiba menyusut setelah mendengar suara acuh tak acuh dikirim dari ruang yang terdistorsi. Hall of Souls jelas-jelas mengintervensi dengan mengirim orang ini. Selain itu, orang ini menyebut dirinya kepala aula. Mungkinkah dia adalah kepala aula yang sangat misterius di aula jiwa? Kabut hitam terus-menerus merembes keluar dari ruang yang terdistorsi. Perlahan-lahan terbentuk menjadi sosok manusia yang sepenuhnya tertutup kabut hitam di depan semua orang. Kepala aula dari Hall of Souls? Mata tetua pertama dari menara pil kecil tertuju pada sosok manusia dalam kabut hitam. Tubuhnya yang sedikit membungkuk ke depan. Ruang di sekitarnya mulai berfluktuasi perlahan pada saat ini. Mungkin memanggil saya sebagai wakil kepala aula lebih baik. Kabut hitam itu berfluktuasi sedikit sementara tawa samar dikeluarkan. Sepertinya Anda, wakil kepala aula tidak cukup berani. Karena Anda berani menerobos masuk ke pavilion bintang jatuh saya, Anda seharusnya tidak menggunakan tubuh Anda yang sebenarnya. Sosok ilusi, mungkinkah Anda penakut? Senyum dingin terangkat ke sudut mulut Xiao Yan. Dengan penglihatannya, dia secara alami merasakan bahwa sosok manusia dalam kabut hitam di depannya hanyalah bayangan dan bukan tubuh yang sebenarnya. Xiao Yan, kamu adalah orang pertama dalam beberapa tahun yang menyebut wakil kepala aula ini sebagai pemalu. Sebuah tawa aneh dipancarkan dari sosok manusia di kabut hitam. Namun, pencapaianmu saat ini telah mengejutkan kepala suku ini. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan memusnahkan klan Xiao saat itu. Orang-orang dari Hall of Souls Anda telah mengucapkan kata-kata ini berkali-kali. Mata Xiao Yan sedingin es saat dia perlahan berkata.
Namun, jika Anda di sini hanya untuk mengucapkan omong kosong menggunakan status Anda sebagai wakil kepala aula dari aula jiwa. Xiao Yan mulai perlahan mengangkat tangannya saat dia berbicara. Dia mengarahkannya ke sosok ilusi itu. Ruang di sekitar sosok itu mulai berfluktuasi. Alasanku kepala aula ini ada di sini secara alami karena giok dewa kuno Toushi di tanganmu. Orang berkabut hitam tersenyum tipis. Kabut hitam melonjak di depannya sebelum berubah menjadi cermin hitam. Cermin berdesir dan sebuah gambar muncul. Gambar itu adalah penjara besar dan gelap. Salah satu sel memiliki rantai warna hitam yang melilitnya seperti jaring laba-laba. Sosok yang tampak kuyu duduk di tengah rantai. Banyaknya rantai itu seperti ular berbisa yang membatasi anggota tubuhnya. Wajah Xiao Yan tampak ganas saat melihat sosok ini. Tubuhnya tiba-tiba berdiri. Aura menakutkan meletus dari tubuhnya, menyebar ke segala arah. Meja dan kursi di sampingnya langsung berubah menjadi debu. Keinginan membunuh yang mengerikan menyebabkan seluruh aula menjadi dingin. Ayah! Xiao Yan dengan erat mengepalkan tangannya. Kukunya menembus telapak tangannya sementara tubuhnya bergetar. Sosok kuyu itu adalah seseorang yang sangat dia kenal. Itu adalah ayahnya, Xiao Shan. Meskipun dia tidak melihat ayahnya selama bertahun-tahun, Xiao Yan segera merasakan perasaan akrab yang datang dari garis keturunan mereka yang terhubung. Serahkan giok dewa kuno Toushi padaku. Jika tidak, hanya dengan berpikir, hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematian ayahmu. Orang di kabut hitam tampaknya sama sekali tidak peduli tentang niat membunuh Xiao Yan yang mengerikan saat dia dengan dingin berteriak. Bergerak. Ekspresi Xiao Yan sangat gelap sehingga menakutkan. Tinjunya mengeluarkan suara retak. Saat ini, dia seperti binatang buas. Dia kehilangan akal sehatnya. Kedua matanya merah padam. Keinginan membunuh yang gila membengkak di benaknya. Itu meraung, menuntut agar dia merobek orang ini di depannya menjadi puluhan ribu keping. Xiao Yan, tenanglah. Tangan halus yang agak sedingin es dengan lembut meraih lengannya sementara keinginan untuk membunuh melonjak di benaknya. Tangisan lembut khawatir ditransmisikan ke telinganya. Hati Xiao Yan bergetar sedikit setelah mendengar teriakan ini. Baru setelah itu dia mendapatkan kembali pikiran rasionalnya. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menekan hasrat membunuh di dalam hatinya. Wajah ganasnya perlahan mendapatkan kembali ketenangannya yang biasa. Serahkan giok dewa kuno Toushi. Kabut di sekitar sosok kabut hitam itu berfluktuasi setelah melihat Xiao Yan secara bertahap tenang. Dia menjerit dingin dalam prosesnya. Aku khawatir jika aku benar-benar menyerahkan giok dewa kuno Toushi kepadamu, ayahku hanya akan mati lebih cepat. Mata Xiao Yan sangat gelap saat mereka menatap sosok di kabut hitam. Dia berkata, trik ini tidak berguna untuk saya. Bawa ayahku kepadaku jika kamu ingin mendapatkan giok dewa kuno Toushi. Jika tidak, saya hanya akan mengabaikan semua ancaman Anda. Batu giok dewa kuno di tanganku bisa merasakan jika ayahku masih hidup. Jika kehilangan kontak, saya akan menyerahkannya ke klanku. Pada saat itu, Anda tidak akan pernah mendapatkannya. Kamu akan mengabaikan kematian ayahmu karena batu giok dewa kuno. Sosok manusia dalam kabut hitam itu tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata ini. Xiao Yan tersenyum tipis. Wajahnya sekali lagi kembali tenang seperti biasanya. Dia tidak tahu mengapa Hall of Soul sangat ingin mendapatkan giok dewa kuno Toushi. Terlepas dari alasan sebenarnya, giok kuno adalah jimat yang melindungi nyawa ayahnya. Hall of Souls tidak akan berani untuk benar-benar mengambil nyawa ayahnya selama batu giok dewa kuno ada. Karenanya, dia tidak bisa menyerahkan batu giok dewa kuno sebelum dia bisa menjamin keamanan Xiao Shan. Ada kemungkinan besar bahwa Hall of Souls akan benar-benar mengambil nyawa ayahnya saat dia menyerahkannya. Hehe, sungguh orang yang kejam. Ini memang seperti yang disebutkan oleh Tianxun pertama. Metode seperti itu tidak akan bekerja melawanmu. Saat Xiao Yan mendapatkan kembali ketenangannya, sosok manusia dalam kabut hitam mengerti bahwa skema ini tidak banyak berpengaruh. Xiao Yan tanpa ekspresi.
Dia berkata, jika Anda tidak berani memperlihatkan tubuh Anda yang sebenarnya, Anda bisa tersesat sekarang. Xiaoyan, kamu harus berhenti bersikap arogan di depan kepala suku ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat melawan Hall of Soul saya hanya dengan mendirikan apa yang disebut Aliansi Sky Mansion? Ceka-ceka, tunggu saja. Setelah Anda semua menyadari kekuatan Hall of Soul saya, Anda secara alami akan melepaskan semua harapan. Sosok manusia dalam kabut hitam itu dengan aneh tertawa, adapun Pil Tower, Hall of Souls kami biasanya akan memberi Anda beberapa wajah, tetapi Anda telah membentuk aliansi dengan anak kecil ini, jadi jangan salahkan Hall of Souls saya karena kejam. Secara kebetulan, kami sudah lama mengincar para alkemis di menara pil Anda. Saya juga akan menyarankan sekte bunga dan lembah api yang terbakar untuk tidak secara sembarangan terlibat dalam kekacauan ini. Kalau tidak, akan terlambat untuk memikirkan kembali hal-hal saat faksi kamu dihancurkan. Apakah Anda bisa menelan menara pil? Saya akan tergantung pada seberapa keras gigi Anda untuk menggigit. Tetua pertama dengan dingin tertawa. Peri King dan leluhur Houyun menyipitkan mata, tetapi mereka hanya melihat dari samping dengan mata dingin dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mata Xiao yang gelap dan dingin saat dia menatap sosok manusia di kabut hitam. Dia terlalu malas untuk berdebat dengan yang terakhir. Dia perlahan mengepalkan tangannya, beritahu semua orang setelah kamu kembali bahwa aku akan membunuh setiap bajingan dari Hall of Souls dan klan Hun di masa depan. Ruang di sekitar orang itu dalam kabut hitam segera runtuh dengan bang saat Xiaoyan mengepalkan tangannya. Kekuatan menakutkan memecahkan ruang itu sendiri. Di saat yang sama, orang berkabut hitam itu langsung berubah menjadi ketiadaan. TSKCK, dasar anak nakal yang sombong. Kamu pikir kamu siapa? Bahkan seseorang sekuat Xiao Xuan dikalahkan oleh tangan klan Hun saya. Anda, hanya bintang 1 Dou Sheng, benar-benar tidak tahu batas Anda. Haha, kepala suku ini akan menunggu hari itu datang. Selama kamu berani datang, aku secara pribadi akan membunuhmu. Tawa aneh bergema di dalam aula besar setelah sosok manusia di kabut hitam menghilang. Tawa itu berlanjut untuk waktu yang lama. Sepertinya aliansi kita telah ditemukan oleh Hall of Soul sejak lama. Jika tidak, orang ini tidak akan menunjukkan dirinya dalam upaya untuk menghalangi semua orang yang hadir dan menghalangi aliansi. Yao Lao perlahan berbicara saat dia melihat aula perlahan menjadi sunyi. Aliansi ini pasti menyebabkan Hall of Souls merasa sedikit takut. Jika tidak, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu karena karakter mereka. Xiaoyan berbicara dengan suara samar. Apa ada yang mendengar tentang wakil kepala aula dari Hall of Souls sebelumnya? Saya belum pernah mendengar informasi tentang dia. Ada banyak ahli dalam klan Hun. Wakil kepala aula ini mungkin adalah seorang ahli dari dalam klan Hun. Leluhur Houyun mengerutkan kening dan dengan dingin tertawa, namun, kekuatan orang ini paling banyak adalah bintang 3 Dou Sheng. Kalau tidak, itu tidak akan menjadi bayangan dan tiba ke sini hari ini. Sebaliknya, itu akan menjadi orang yang sebenarnya. Dia hanya menyembunyikan dirinya karena dia tidak yakin dia bisa mengalahkan kita semua. Xiaoyan sedikit mengangguk. Wakil kepala aula dari sebelumnya jelas takut dengan barisan mereka. Semuanya, masalah aliansi sudah diselesaikan. Apakah ada yang punya pertanyaan terakhir? Mata Xiaoyan menyapu semua orang saat dia melanjutkan. Hall of Souls adalah musuh kuat aliansi ini. Setelah aliansi ini diumumkan secara publik, Hall of Souls pasti tidak akan tenang. Pada saat itu, kita harus bergandengan tangan dan melawan musuh kita. Tetua pertama Menara Pil, leluhur Houyun, Peri King, dan yang lainnya saling memandang. Akhirnya, mereka perlahan menggelengkan kepala. Tak satu pun dari mereka biasa. Tidak mungkin bagi mereka untuk merasa takut sampai berubah pikiran karena wakil kepala Hall of Souls mengancam mereka. Karena ini masalahnya, kami akan mengumumkan masalah ini dalam beberapa hari. Pada saat itu, saya berharap semua orang akan bertindak untuk membangun lubang cacing di antara setiap faksi untuk memperkuat pihak manapun secepat mungkin. Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Iya. Semua orang mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Aliansi terbentuk.
Sepertinya Hall of Souls akan membuat respon formal untuk aliansi ini. Masa depan mereka tidak akan damai. Jangan tunda lagi. Kami sekarang akan kembali dan membangun lubang cacing. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat dia melihat leluhur Hou Yun dan yang lainnya berdiri untuk pergi. Dia berdiri bersama kelompok Yao Lao dan melihat mereka pergi satu persatu. Matanya melihat sosok mereka yang menghilang dengan cepat. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan yang hadir. Semuanya merasakan badai mendekat. Dataran tengah, yang telah relatif tenang selama bertahun-tahun, sepertinya akan hidup kembali.